Kita langsung ke inti video pembelajaran ini, yaitu hukum Newton. Nah, hukum Newton ini terbagi menjadi 3, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Simak ya. Hukum Newton ditemukan oleh ilmuwan bernama Isaac Newton. Hukum Newton menyatakan bahwa jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda atau total gaya-gayanya sama dengan 0, maka benda diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, hukum 1 Newton ini disebut pula sebagai hukum kelembaman, yang artinya benda cenderung mempertahankan keadaan awalnya. Ya, benda yang awalnya diam akan tetap mempertahankan keadaan diamnya, sedangkan benda yang bergerak maka dia berusaha mempertahankan keadaannya yang bergerak. Berikut ini adalah contoh penerapan peristiwa yang berhubungan dengan hukum 1 Newton. Seorang pengendara motor yang bergerak dengan kecepatan tertentu tiba-tiba kaget melihat ada anjing yang melintas di depannya dan langsung mengerem motornya. Secara otomatis tubuh pengendara motor itu bergerak ke depan, berusaha mempertahankan keadaan awalnya yang tetap bergerak walaupun motornya direm. Nah, selanjutnya kita ke hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton menyatakan bahwa percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda sebanding dengan besar jumlah gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Arah percepatan searah dengan arah resultan gaya. Jika dirumuskan, percepatan sama dengan jumlah gaya dibagi massa, atau jumlah gaya sama dengan massa dikalikan percepatan. Perhatikan gambar berikut. Nah, terdapat seorang anak perempuan yang sedang mendorong motornya yang mogok. Karena didorong sendiri, maka gaya yang diberikan anak perempuan itu pada motor kecil sehingga gerak motor itu berjalan secara lambat. Nah, tetapi jika motor itu didorong oleh satu orang lainnya, yaitu ada anak laki-laki yang ikut mendorong motor itu, maka jumlah gaya yang bekerja pada motor itu semakin besar sehingga percepatannya pun semakin besar. Sekarang kita ke hukum 3 Newton. Jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Atau dengan kata lain, setiap ada gaya aksi, pasti ada gaya reaksi. Syarat dua buah gaya bisa dikatakan sebagai pasangan gaya aksi-reaksi adalah: yang pertama, masing-masing gaya bekerja pada dua benda berbeda tetapi saling berinteraksi. Kemudian yang kedua, gaya aksi sama dengan gaya reaksi tetapi arahnya berlawanan. Dan yang ketiga, gaya aksi dan gaya reaksi bekerja pada satu garis lurus. Nah, apa saja contoh dari pasangan gaya aksi dan reaksi? Yang pertama, saat kita berjalan, kaki mendorong tanah ke belakang atau gaya aksi. Akibatnya, tanah mendorong kaki ke depan sebagai gaya reaksi, sehingga kita bisa berjalan. Yang kedua, ketika roket menyemburkan gas ke bawah, ini sama dengan gaya aksi. Akibatnya gaya mendorong roket ke atas sebagai gaya reaksi. Akibatnya roket bisa melaju ke angkasa, bahkan sampai keluar angkasa ya.